Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maulid dan manakib ya. Maulid dan manakib. Yang mempopulerkan maulid, yang memperjuangkan maulid, yang mensyiarkan maulid dari seluruh negara adalah para sufi. Yang menentang maulid adalah para penentang tasawuf. Nah, jadi dari Indonesia, dari Maroko sampai Merauke lah, yang menghidupkan maulid adalah para sufi. Dari Pakistan, negara-negara Islam mesti para sufi, para habaib. Habaib ini kan biasanya para tasawuf juga ya, para sufi. Mereka lah yang menghidupkan maulid. Nah, begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun begitu banyak pihak yang tidak suka maulid, menentang maulid, membid'ah-bid'ahkan maulid, memusyrik-musyrikkan maulid, tetapi semakin banyak yang menentang maulid habis apa enggak kira-kira? Makin banyak, makin ramai ya, semakin marak. Alhamdulillah. Apalagi maulid habis itu ada makanannya nih. Apalagi ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu biasanya ada multitasking ya. Multitasking sambil dengerin, sambil nyemil. Ngunyah. Ini benar, jadi cepat masuk ya. Makanannya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sewajarnya kita sebagai ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, di mana kita masuk di dalam mutasawwifin, orang-orang yang bertasawuf, sudah selayaknya kita juga ikut merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam teori penciptaan manusia, itu teori yang paling masuk akal adalah teori Big Bang. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa. Apakah orang-orang kafir tidak melihat annas samawati wal arda, bahwa langit dan bumi kanata ratqa, dulunya satu. Fafataqnahuma, lalu kami pecahkan. Saat itu hanya mereka bersatu nih, langit dan bumi. Bentuknya energi, begitu kan? Dan itulah yang disinyalir oleh sebagian ulama sebagai Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu Nur Muhammad. Awal yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nur Muhammad terus sampai ke para sahabat tabi'in, sampai kepada para penerus beliau. Sampai sekarang, innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Maka tidak heran ketika kita memandang wajah guru kita, lalu kok kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam wajah guru kita ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada percikan beliau, terus silsilah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya ketika kita memandang wajah guru, hakikatnya kita sedang memandang percikan Nur Muhammad. Nah, itu kok bisa ya memandang wajah guru, kok tahu-taunya ingat kepada Allah. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatiha li dzikrillah." Sesungguhnya sebagian manusia ada yang menjadi kunci untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruangan ini dikunci. Saya mau masuk ruangan tapi dikunci, nggak bisa masuk saya. Maka kalau mau masuk adalah kita harus perlu kuncinya. Sebagian manusia ada yang menjadi kunci untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kunci yang bisa membuka dada kita. Miftahus sudur. Jadi di satu sisi miftahus sudur, kunci pembuka dada adalah La ilaha illallah. Itu perlu dikunci itu. Perlu dikunci. Kuncinya perlu dibuka karena es kelapanya. Es kelapa. Jadi ini pikirannya kayak es kelapa kita ya.
Sampai mana tadi kita ya? Sampai Roma. Miftahul sudur wes lapa jadi. Roman-romannya aus. Roman-romannya harus nih tahu aja nih. Sampai Miftahul sudur ya. Di satu sisi Miftahul sudur adalah la ilaha illallah. Kan kita ada pernah dengar ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Jadi itu Miftahul Jannah, kunci surga. Dan juga untuk memasuki surga di sana kita harus memasuki surga dunia dulu. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Kalau kamu lewat pintu taman surga, mampir. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah itu riyadul jannah? Apakah itu taman surga? Kata Rasul, hilakul dzikr, kelompok-kelompok zikir. Maka alhamdulillah kita sedang berada di taman surga. Amin. Amin. Mudah-mudahan orang-orang yang sering ke taman surga sekarang entar juga ikut ke taman surga nanti. Amin. Ikut temannya. Tapi jangan cuma tamannya ya. Ikut temannya. Oh, ikut temannya. Oh, ikut temannya masuk surga, ikut juga ya. Iya. Masya Allah, betul. Jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin, benar. Jadi di dalam sebuah hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah teman-teman mukmin. Nah, itu. Solehah, betul ya. Perbanyaklah teman-teman mukmin karena mereka memiliki syafaat di hari kiamat nanti. Istaghfiru min asdiqoil mu'minin, perbanyaklah teman-teman dari kalangan mukmin. Fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah, sesungguhnya mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ini saya mohon maaf di atas nih, nggak apa-apa nih ya Pak Haji ya, nggak apa-apa Bu Haji semua ya. Oh keren ya. Saya jadi kayak raja di sini. Spesial. Spesial ya, karena pakai peci. Pakai telur. Tadinya saya nanya sama Bu Teti, ini saya pakai kudung kuning. Saya kira perempuan semua ya. Suruh pakai pin juga. Suruh pakai pin IBJ ketemu. Sampai mana tadi kita nih? Lupa lagi. Sampai mukmin. Sampai mukmin. Es kelapa ya Allah. Nah, kita berada di taman surga. Mudah-mudahan kata Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak senang di taman surga dunia, maka di akhirat dia nggak ketemu taman surga. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat ketemu taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu teman-teman kita di tempat manakib ini ya. Nanti di sana bikin IBJ lagi ya. Mana IBJ sini? Ibu Haji Lina bawa bendera IBJ gitu ya. Ya Allah, benar itu. Amin ya rabbal alamin. Bu, nanti kalau udah masuk surga ingetin wajah-wajah ini ya Bu ya. Wah, mana oleh. Ya Allah, betul, memang begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka miftahus sudur yang kedua adalah guru kita. Nah, karena di dalam hadis Rasulullah SAW tadi bersabda bahwa sebagian manusia ada kunci untuk menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen manakib dan maulid ini, mari kita tingkatkan riyadhah akhlak kita. Nah, ada riyadhah akhlak nih. Kemarin setelah ketika di Suryalaya ngobrol-ngobrol sama Kang Asep Hairul Ghani. Apa kata beliau? Ustadz, ini perlu digalakkan riyadhah tambih, kata beliau. Riyadhah tambih, benar juga ya. Bagaimana Kang? Nah, kalau di sana saya udah pokoknya ngaji aja. Ketemu siapa-siapa ngaji lah. Di dalam perusahaan itu ada KPI, Key Performance Indicator. Jadi karyawan ini termasuk skornya, rapotnya bagus apa enggak, itu penentunya adalah Key Performance Indicator. Misal seorang marketing
Apa key performance indicatornya? Kuncinya adalah misalkan nilainya adalah penjualan. Nah, lalu nilainya lagi apa, Mbak Eka? Apalagi kira-kira Mbak Eka? Ini nih bos nih, pengusaha ya. Iya. Oke, MC. Oh, ntar ada bagi hasilnya juga ya. Tapi ngomong-ngomong udah semua belum nih? Nah, jadi ada misalkan penjualan, lalu apalagi prospecting, apalagi follow up. Itu ada indikator-indikatornya. Dalam sebulan dia prospecting berapa kali, lalu closing berapa kali, lalu profitnya berapa persen dan lain sebagainya. Komplainnya kalau bisa ya, handling komplainnya kalau bisa zero komplain. Nah, itu semua adalah ukuran-ukuran keberhasilan seorang marketing. Di TKN, murid TKN punya KPI, ukuran keberhasilan murid TKN. Apa itu? Tambih. Dan itulah akhlak. Nah, maka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah SAW, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak kita nggak usah jauh-jauh, ada di tambih. Itu sangat operasional. Nah, ulah jadi pacogregan, pacengkadan, begitu ya. Saya hafalnya itu aja tuh. Yang pertama 5 butir, apa tuh yang pertama? Ulah ngewa ke ulama Nusa Zaman. Yang kedua ulah nyalakeun karena pengajaran batur. Yang ketiga ulah marisa murid batur. Yang keempat ulah medal sila kapana kudu asih kajalma anu nikah ngewa kamane. Seandainya diringkas ini aja nih, ternyata 5 butir tambih itu adalah 5 butir resep persatuan umat Islam. Nah, luar biasa ya. Jadi ini maulid, ini manakib, ini juga bentuk keprihatinan kita terhadap persatuan umat Islam. Memang umat Islam ini lagi dipecah-pecah emang. Tetapi ketika semua umat Islam memegang tambih, insya Allah nih beres nih persatuan. Yang pertama ulah nyewa ke ulama anu sajaman. Nah, ini aja dulu kita rinci dulu. Coba kita masih ada nggak menghina ulama sejaman? Banyak. Nah, banyak ya. Kalau udah mulai menghina ulama sejaman, kita mikir tambih keren, gitu kan? Kita kecilin nih volumenya. Tar dulu. Mau itu Habib Rizik, mau itu Said Agil, ulama bukan tuh? Ulama. Kalau kita masih ngatain berarti kita masih belum. Nilai tambihnya gimana nih butiran pertama nih? Masih remblong. Nah ini kita ngaku aja dah daripada bonyok ya. Ya Allah, ini ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Mau ulama itu siapapun dia adalah ulama. Nah, UAS juga ulama, Ustadz Hadi Hidayat juga ulama, Ustadz Salafi juga ulama, Ustadz Ar-Rozi ulama juga. Kalau Ustadz Latif penyanyi. Ya, sampai mana nih kita nih? Nyanyi. Abisan asal ceramah nyanyi mulu ya. Kali ini insya Allah nggak nyanyi. Roma Irama garis keras. Aduh, saya bisa jadi partai idaman ya. Ya Allah. Yang pertama ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Nah, yang kedua ulah nyalakeun karena pengajaran batur. Maka tarekat lain juga pengajaran batur, Salafi pengajaran batur, FPI batur, NU batur, Muhammadiyah batur. Kalau kita masih sering nyalain pengajaran orang lain, tambihnya gagal 2 aja. Misalkan tos-tosan dikasih 5 bola, 2 nih gagal. Iya betul. Yang ketiga ulah Marisa murid batur. Nih TKN, murid itu mah apaan? Kelihatan doang sakti, akhlaknya kagak ada. Begitu ya, kita udah kejebak nih. Ya Allah, itu KPI kita itu. Jadi jangan ngaku imannya tinggi deh, jangan ngaku makomnya tinggi. Itu semua diukur dengan KPI berupa tambih. Ini luar biasa tuh. Di tiap manakib dibacakan KPI kita. Biasanya kalau di perusahaan, saya KPI-nya apa? Marketing. Oke, saya taruh tuh KPI saya adalah marketing. Maka yang diukur dari keberhasilan saya adalah omset bagaimana, follow up-nya bagaimana, prospecting-nya bagaimana, handling komplainnya bagaimana, itulah yang diukur. KPI-nya misalkan keuangan apa? Bagaimana efisiensi. Nah, itu. Lalu bagaimana efektivitas anggaran dan lain sebagainya. Nah,
Ikhwan TGN KPI-nya seragam, yaitu tambih. Ini luar biasa. Maka tambih tiap manakib dibaca supaya apa? Ingat terus sama KPI kita. Nah itu saya ngasih oleh-oleh aja dari Kang Asep ya. Namanya mubalik. Mubalik itu penyampai. Beda sama ulama. Habis penyampai mubalik mau balik gitu kan. Nah jadi yang ketiga adalah ulah apa tadi? Mariksa murid batur. Maka kita ya Allah di dalam TGN ini ya kita fokus pada diri sendiri deh kan gitu. Yang keempat ulah medal sila upama kama kapana. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Wah, meskipun kena panah gitu ya tetap aja jangan berubah sikap. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disakiti aja jangan berubah, apalagi dituduh bid'ah. Nah, disiksa aja jangan berubah, apalagi dituduh musyrik. Ada alumni TKN, dulunya ikut manakib, hataman, lalu salah bergaul. Yang namanya salah bergaul, akhirnya masuklah doktrin-doktrin yang menentang TKN. Sekarang jadi penentang TKN. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alumni TKN. Nah, kita jangan jadi alumni TKN ya. Nah, jangan sampai alumni. Terus aja kita mah nyantri aja kita. Pokoknya kita siswa aja. Maka disebut juga murid. Nah, murid terus jadi murid sampai meninggal tetap jadi murid. Nah, ini yang keempat ulah medal sila upama kapana. Yang kelima kudu asih kajalma numi kangewa kamane. Ya Allah, ini. Susah. Oh, bukan susah lagi Bu, susah. Gampang nyebutnya. Kalau susah pakai sin kecil. Saking susahnya ya. Ini saking susahnya, susah pakai sin besar. Kalau udah kita pakai sin besar, kucing kabur, ayam kabur gitu kan. Susah. Kalau pakai sin kecil, itu ayam nggak kabur, kucing nggak kabur, tapi wah ayam kabur tuh. Saking susahnya. Nah ini PR juga buat kita. Kalau kita benci kepada seseorang, di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, tahabu tahadu, tahadu tahabu. Nah gitu ya, gampang ya hadisnya. Tahadu tahabu. Apa ibu-ibu? Tahadu tahabu. Tahadu artinya apa? Tahadu saling memberi hadiah. Loh. Saling memberi hadiah. Tahabu pasti kalian menjadi mahabbah, menjadi hub, menjadi cinta, menjadi kasih sayang. Bahkan kepada orang yang nggak senang kepada kita, itu kita kasih juga. Jadi Mangkobah Pangarsa Abah sudah disampaikan oleh Ustadz Andika ya, tiap hari Jumat tuh di Facebook Mangkobahnya udah contoh-contoh tambihnya dibacain terus. Tinggal kita kerjain nih PR ini nih tambih nih. Ya Allah, saya udah bener belum tambihnya, nilainya berapa? 1 lolos, lolos remblong tadi ya. Yang kedua nyalain ajaran batur remblong juga. Apalagi nih zaman sosmed ya, ya Allah ini betul-betul nih. Jadi riyadhah tangan, ini luar biasa nih. Ya Allah. Riyadhah puasa lulus. Riyadhah tangan nggak lulus. Riyadhah tangan nggak lulus ya Allah. Ya Allah, riyadhah puasa lulus, riyadhah mandi lulus, riyadhah zikir lulus, riyadhah tangan kagak lulus ya Allah. Ini mandi lulus gitu kan. Ya Allah, ini riyadhah tangan, ini yang diingetin terus sama tambih itu. Masya Allah, kita saling mengingatkan ya. Nah, itu saling mengingatkan. Nah, jadi yang ketiga ulah meriksa murid batur, ulah medal sila upama kapanah, kudu asih kajalma anu nikah ngewa kamane. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat di zaman Imam Hasan Basri lagi diomongin sama tetangganya. Tahu nggak Imam Hasan Basri? Emang kenapa? Itu tuh kata orang-orang dia ulama besar. Tapi tahu nggak? Wah itu mulai keluar nih. Gosip. Makin digosok makin sip. Nah ini. Kabar-kabari, cek and recheck. Wah, akhirnya ketika lagi enak-enak ngomongin Imam Hasan Basri, tentunya ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini siapa ya? Ini Hasan Basri. Ya Allah, kata kita panjang umur ya. Lagi diomongin, dia datang. Saya biasanya begitu tuh. Ya Latif, ya Latif. Saya datang. Mudah-mudahan saya panjang umur nih ya. Ya Allah. Akhirnya pas datang Imam Hasan Basri, iya. Wah Imam Hasan Basri ada apa? Enggak, saya ini mau ngasih hadiah ya, buah-buahan dikit lah. Loh, tumbenan ada apa wahai Imam Hasan Basri? Iya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak. Ada apa ya? Bapak barusan ngirim pahala ke saya. Maksudnya Bapak tadi jelek-jelekin saya. Nah, kok tahu? Nah, maka beliau adalah waliullah. Imam Hasan Basri ini waliullah yang tabi'in. Maka beliau tahu tuh rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking sederhananya. Kalau Imam Hasan Basri diri tangannya begini, itu nempel tuh atapnya rumah Rasul. Sederhana banget ya Allah. Jadi rumahnya nggak besar lah ya. Ya kurang lebih seruangan inilah kurang lebih. Ya itu. Nah dulu kita lanjut aja deh ya. Kalau rumah Rasul itu nanti jadi panjang lagi. Kita kembali ke tambih sebagai key performance indicator. Key performance indicator adalah indikator prestasi. Key performance indicator, indikator prestasi kunci. Nah, gitu ya. Jadi kunci orang berprestasi ini kuncinya ada di sini. Nah, itu. Maka kita tengok lagi di tampil yang dibaca. Tengok kepada orang yang ada di atas kita harus gimana tuh? Ya pokoknya begitulah ya. Antar kita baca sendiri kepada orang yang di bawah kita. Maka ada DRJ itu ya. Mama Lina. Ya Allah, udah pada nungguin sambil tiduran di jalan gitu ya. Ya Allah, fansnya banyak beliau di mana-mana. Ya Allah, di sana banyak fansnya, di sini banyak fansnya ya. Ya Alhamdulillah itu kepada orang yang di bawah kita, janganlah apalah. Pokoknya lupa lah ya, intinya itu. Tetapi ketika kita ringkas, itu ada di bagian belakangnya adalah 5 butir kunci persatuan umat Islam. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, udah jam 3 kurang. Baru jam 2. Masih setengah jam lagi. Masih setengah jam lagi. Alhamdulillah. Iya. 55 menit. Tuh, kurang 55 menit. Kurang 55 menit ya. Masya Allah ada timernya di sini. Ya Allah. Tapi sambil dimakan loh makanannya. Minumannya juga. Tahu-tahu habis aja. Totalnya habis ya. Iya, kalau urusan makanan gak usah disuruh lah ya. Saya contohin dulu ya. Iya, iya. Bilang aja mau minum ya. Kuenya perlu nggak dikatasin? Boleh kuenya taruh sini biar sambil ceramah sambil makan. Nggak usah, setelah dahulu ya, ntar aja. Kan mau balik, kalau mau balik biasanya bungkus. Enggak ya. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ikhwan TKN setiap manakib mau mangkobahnya apa silakan. Tetap saja tambihnya yang dibaca adalah tambih yang sama. Ini lagi-lagi untuk mengingatkan kita lagi. Karena apa? Zikir ini untuk meningkatkan iman. Dan tanda iman tinggi, saya mau tanya ibu-ibu, tanda iman tinggi itu apa kira-kira ya? Nih, silakan disebutkan. A, tanda iman tinggi adalah ilmu yang tinggi. B, tanda iman tinggi adalah ibadah yang banyak. C, tanda iman tinggi adalah pakaian yang bagus. D, tanda iman tinggi adalah akhlak yang baik. Kira-kira mana? Anak yang baik. Bukan ibadah, bukan? Semua benar. Wah, ini benar nih. Benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Yaitu tanda iman tinggi adalah akhlak yang baik. Maka saya taruh di D. Biar yang pertama diperhatikan dulu gitu kan. Biasanya jawabannya keluarnya terakhir. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Akmalul mu'minina, sesempurna-sempurna orang, imanan imannya, orang yang paling sempurna adalah
ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka tambih adalah upaya untuk kita standar akhlaknya harus baik. Ketika dibenci malah kita kasih hadiah. Apalagi kalau kita dengki sama orang nih, ibu-ibu, bapak-bapak, wah bapak-bapaknya cuma dikit ya. Kalau kita benci sama orang, bagaimana supaya dengki kita hilang? Kira-kira gimana tipsnya? Lupakan, ya boleh lupakan. Ada lagi nggak? Ingat kebaikannya aja. Ingat kebaikannya, super sekali. Sahabat-sahabat yang super. Kalau kita berkomunikasi dengan positif, maka reaksinya akan positif itu. Jadi Mas Teguh ya. Ya Allah. Halo Mas Teguh. Nah, jadi yang kedua adalah tadi apa Bu Tati? Ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya. Jadi berpikir positifnya aja ya. Berpikir positif. Apalagi kira-kira? Memaafkan. Oke, super sekali. Apalagi kira-kira? Kirimin Al-Fatihah. Kirimin Al-Fatihah. Ini luar biasa nih. Spiritual banget ya. Selain kirimin Al-Fatihah, kirimin apa lagi? Hadiah. Ini dia. Udah lengkap lah kalau IPC kumpul nih ya. Apa aja tuh tadi? Dari pertama apa? Maafin. Yang kedua apa? Ingat kebaikannya. Ingat kebaikan. Yang ketiga? Kirim Al-Fatihah. Kirim Al-Fatihah. Ini paling gampang nih. Apalagi Al-Fatihahnya cuma pakai stiker Al-Fatihah. Tahu dibaca apa enggak? Ini namanya pembohongan publik. Stikernya Al-Fatihah, orangnya nggak baca Al-Fatihah ya. Ini pembohongan publik namanya nih. Nah, lalu yang kelima tadi apa Bu Anas? Kirim hadiah. Kirim hadiah. Ya Allah. Sambil manyun. Oh gitu ya. Kirim hadiah sambil manyun. Begitu ya. Tapi awalnya manyun dulu. Insya Allah lama-lama ngonyong. Enggak lah. Jadi betul sekali itu tipsnya adalah memberi hadiah. Coba deh ibu-ibu dengki sama seseorang. Kalau seseorang disebut kita langsung nih, langsung asam lambungnya naik. Nah kalau udah begitu kirim hadiah kepada dia, silaturahim, kirim hadiah. Ternyata masih manyun, kirim hadiah lagi. Kalau nggak percaya, coba ibu-ibu benci sama saya. Coba kirim hadiah tuh. Insya Allah diterima. Hadiahnya diterima. Nah, maka kirim hadiah lagi, kirim hadiah. Maka insya Allah kita akan saling mencintai. Kata siapa? Kata hadis tadi. Tuh. Maka dengki kita insya Allah hilang. Coba kita cek. Kita pejamkan mata. Lalu siapa yang kita dengkikan? Nah itu, siapa yang kita dengkikan? Kalau masih ada yang kita dengkikan, kirim hadiah. Biasanya yang didengkikan itu yang profesinya mirip. Nah gitu kan? Ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai, gitu kan? Pedagang sama pedagang juga, dan lain sebagainya. Nah itu biasanya seperti itu. Maka kita lihat, kita pejamkan mata kita. Kalau sudah di zikir jahri masih ada juga, kirim hadiah. Nah seperti itu. Mudah-mudahan ikhwan TKN ini nggak ada yang didengkiin. Amin ya robbal alamin. Saya suatu saat waktu masih mahasiswa, sekarang jadi santri lagi. Dulu mahasiswa. Pas mahasiswa saya baca buku, kalau ingin tentram batinnya maka ayo ikut ini, sebuah meditasi ya. Meditasi berarti berasal dari medit, pelit gitu ya. Bukan, gak ada hubungan ini tafsir jalan lain, ngawur. Meditasi, wah katanya untuk tentram batin, oh meditasi, oh saya ikut meditasi. Salah satu pancaranya adalah itu, bayangkan orang yang ada benci. Ayo sekarang pejamkan mata, saya ikut pejamkan mata. Sekarang bayangkan orang yang Anda benci, ayo cari orang yang Anda benci, yang membuat Anda ini enak, yang membuat Anda ini kesel dan lain sebagainya, menggerogoti kebahagiaan Anda. Silakan cari. Saya cari siapa? Keluarga nggak ada, tetangga nggak ada, teman-teman nggak ada, pemimpin waktu itu zaman Pak Harto
Enggak juga. Siapa yang saya benci ya? Kalau sekarang ada. Ayo. Nah ini ada rahasia perusahaan ya, rahasia perusahaan gitu. Pas waktu itu alhamdulillah nggak ada. Ini repot nih kalau mau coach begini nih. Akhirnya saya kok nggak ketemu. Lalu ternyata ya kalau udah ada dimarahin tuh yang orang yang dibenci itu dengan cara diteriakin A begitu ya. Akhirnya bagaimana? Diteriakin A. B. Mas, coba bayangin orang yang udah benci udah ketemu, wah orang udah bos loh gitu kan. Sekarang marahin dia, udah lega, udah puas marahnya, udah gimana lebih lega. Saya apaan ya? Saya nggak ketemu objeknya begitu kan? Nggak ada yang dibenci waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Nanti saya harus cari lagi nih, harus merem lagi nih. Nah, akhirnya saat itu saya gagal. Dan ya memang saat itu orang-orang banyak mendapatkan hasil. Saya gagallah exercise saat itu. Tapi barangkali ya, karena sering dzikir jahri. Jadi ketika sudah ada benci, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalbu ini dibakar nih dengan dzikir jahri. Dzikir jahri itu nar, api yang bisa membakar. Nah, ini kalau makanan banyak ini, saya jadi nggak khusyuk. Ya Allah, sampai mana tadi kita tuh? Sampai makanan. Makanan ya. Ya Allah. Dan yang kedua, cara yang kedua. Yang kedua ini bagus nih cara ini ya. Bagus cara ini. Yang kedua, caranya adalah kita nggak usah mikirin apa-apa. Kita ya udahlah. Biasanya orang ini yang stres gara-gara kebanyakan mikir. Nah, maka nggak usah mikir apa-apa. Ya udah, tarik napas, keluar napas, mikir yang ringan-ringan aja. Tarik napas, keluar napas, tarik napas. Lalu udara terasa sejuk, keluar napas, udara agak hangat. Tarik napas lagi, udara agak sejuk sambil bau kopi. Lalu buang lagi, udara agak hangat di hidung kita. Kenapa kita diminta untuk berpikir yang sederhana supaya nggak berpikir yang berat-berat? Dan ternyata orang-orang berpikir gitu, iya alhamdulillah lebih tenang begitu ya. Saya pikir daripada napas, mendingan saya tahan napasnya. Wah begitu ya. Oh kalau begitu caranya sudah ada di TKN. Insya Allah cara kita adalah afdolul dzikri la ilaha illallah, khairul dzikri al khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Dalam hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik zikir adalah al khafi, yang khafi, wa khairul rizqi ma yakfi, dan sebaik-baik rizki yang cukup. Mau beli rumah Ada. cukup, beli mobil cukup, mau makan enak cukup. Nah, wa khairul rizki ma yakfi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sebuah mangkobah pengasabah sudah disampaikan oleh Ustaz Andika. Lalu tambih sudah dibacakan oleh kita. Oke, coba sekarang ikuti tangan saya ya. Ikuti tangan saya nih. Silakan ikuti. Oke ya. Oh lagi makan lagi ya? Ya Allah, nggak sopan nih. Lanjutkan, Ya, lanjutkan. oke. Tapi boleh ditaruh dulu, nggak apa-apa ya. Ikuti tangan saya. Ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya. Oke, sekarang gini. Oke ya, udah bener ya. Balik. Angkat tangan kanan ke atas. Ke kanan. Kanan ya, kanan. Kanan mana kanan? Iya. Iya. Kanan sampai atas. Mau ke atas. Oke. Lalu turunin. Nah gitu. Lalu begini. Aduh sakit. Jempolnya di bawah. Iya. Jempolnya di bawah. Iya. Ya, jempol di bawah ya. Oke. Sekarang putar. Set. Loh, kok saya bisa? Wah, ulang. Ya ulang ya. Oke. Bukan sih.
Oke, ikuti perintah saya ya. Iya. Ikuti perintah saya, oke? Oke, ikuti contoh dari saya. Oke, sekarang udah. Kok nggak bisa ya? Tangannya gini dulu, jangan langsung begini ya. Begini dulu. Kuncinya nih ya. Kuncinya adalah ikuti perintah saya, ikuti contoh saya. Oke. Terus begini. Empok-empokan. Bahasa Betawi. Bukan. Ini empok-empokan, saling membelakangi. Oke, udah. Tangan kanan atas. Tangan kanan atas. Turunin. Set. Set. Jempolnya di bawah. Iya, jempol di bawah. Iya, betul, jempol di bawah. Oke, sekarang balik. Set. Nggak bisa. Itu bisa. Oke, Ustazah Ule. Saya mau tanya, kenapa kok bisa? Yang lain-lain nggak bisa, kok nggak bisa nih? Gerakan cepet aja. Wih, gerakan cepet aja ya. Waduh, yang lain yang bisa siapa lagi? Nggak bisa, aku nggak bisa. Nggak ada yang Belum. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Nih, gampang coba. di rumah diajarin mati ya. Iya, diajarin. Ayo, kasih Jadi kuncinya dong. kuncinya saya tadi bilang, ikuti contoh saya, taati perintah saya. Ya, gitu ya. Ikuti contoh saya. Oke, ulang lagi. Oke. Penasaran. Sekali lagi nih terakhir ya. Lihat aja. Terakhir. Nah. Tangan ke atas. Turunin. Iya, jempolnya di bawah. Kayaknya nggak bisa. Dibalikin. Aku tahu. Dipindahin tadi dari atas ke bawah. Tadinya saya begini. Kita fokus sama suara. Kita fokus sama itu. Nah, itu kan. Iya. Aduh. Ya Allah. Ketahuan juga ya. Jangan percaya sama orang. Jangan percaya sama orang. Bohongan di publik. Iya, pembohongan. Kan saya bilang ikuti Saya. perintah saya, ikuti contoh saya, Bukan ngikutin taati ke bawahnya. ini. Kenapa nggak ngikutin? Fokus sama suara. Bawah dipindahin. Tangannya. Iya, padahal saya bilang ikuti contoh dari Nggak pindah. saya nggak dipindahin. Nggak ada instruksi dipindahin soalnya. Nggak, iya. Contohin doang tapi Iya, cuma gerakan doang. Ya, begitu. Jadi fokus. ini masih soalnya nih, wah ini kelihatannya udah kalah sama makanan nih sama saya nih ya. Ya, silakan nggak apa-apa tapi sambil makan ya, biar masuk ya. Saya contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger, Tat. Alhamdulillah seger banget ya. Masya Kalau Allah. habis minum ada ombak irama. Ya. Berarti jampe-jampenya air ya. Oh, jampe-jampenya. Nah, sampai mana tadi kita? Jampe air. Koma irama. Iya, jadi pemirsa Abah udah memberikan contoh. Nah, contohnya udah, perintahnya udah, tambih udah, mangkobah akhlak beliau udah, contoh udah, perintah udah, diulang-ulang supaya terinternalisasi value itu sudah dibacakan di dalam tambih. Maka harusnya kalau sesuai dengan prosedur perintah dan contoh, maka insya Allah gerakan tarekat adalah gerakan perbaikan akhlak. Berarti udah habis nih ya. Masih ada. Masih ada. Saya berharap baterainya habis. Aman. Aman ya. Ya Allah. Cadangan ada 10. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Hayyu ya Qayyum. Nggak apa-apa. Pelakunya Wafat ya lampunya ya. Ini berarti artinya sudah selesai ceramah. Belum ya. Alhamdulillah. Kembali kepada laptop. Oke. Jadi mudah-mudahan kalau kita di dalam tambih ada ungkapan buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Bukan berarti saya akhlaknya bagus, enggak, jauh dari bagus. Tetapi saya menyampaikan pesan dari Kang Asep. Mari kita melek riyadhah tambih, kata beliau begitu bahasanya ya, sebagai salah satu pakar di bidang psikologi. Sudah 30 tahun beliau bergerak di bidang psikologi dan perubahan perilaku.
maka wajar ketika beliau sangat menekankan pada perubahan perilaku. Maka dianggap sukses kita kalau kita bisa akhlaknya semakin baik. Dulu sebelum TKN kurang baik, pas TKN jadi baik. Pas TKN udah baik, sebelum TKN udah baik, setelah ber-TKN makin baik. Kata siapa makin baik itu? Jare dewek. Kayaknya aku makin baik. Pede. Cemen nih, gitu ya. Kalau bahasa Portugalnya nyong jare ya, gitu. Wah, bahasa Tegal maksudnya ya. Portugal persatuan orang Tegal maksudnya. Nyong jari saya cemen nih, baik nih, gitu. Dari lahir udah baik, saya mau begitu ya. Ya Allah, baik itu kata siapa? Yang pertama, baik itu kata pasangan hidup. Oke ya. Khairukum linisaikum, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada istri kalian. Istri-istri kalian. Istri-istri kalian. Soalnya kan orangnya banyak. Kalau lakinya banyak disebutkan istri berarti cuma satu kan? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya ini gitu. Istrinya gitu deh ngomongnya. Loh, istrinya Pak Haji Usman, istrinya Pak Haji Toyo, istrinya Pak Iwan, maksudnya begitu ya Bu ya. Gitu, namanya lagi ngomong sama orang banyak ya istri-istri lah ya. Nah itu. Salah, harusnya lagi nggak ada dia ya. Istri di jamak. Oh, iya. Sampai mana tadi? Jadi indikator ya. Kata siapa bahwa kita ini akhlaknya baik? Pertama kata pasangan hidup. Kata Bu Haji Lina, ini suami nggak ada duanya nih. Kata beliau gitu ya. Kata Pak Haji Usman, saya beruntung banget dapat Bu Lina. Ini bukan apa-apa ini. Saya berharap saya hanya mendapatkan anak kiai. Ternyata kata beliau gitu ya, bukan hanya anak kiai. Masya Allah, berarti beliau mendapatkan pengakuan dari suami. Suami mendapatkan pengakuan dari istri. Lulus nggak kira-kira? Lulus. Udah selesai di situ belum? Belum. Masih ada penilaian berikutnya. Nah ini ya. Kata siapa? Indikator itu yang nilai siapa? Nggak bisa sendiri nilainya. Yang kedua adalah orang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Tanya tetangganya udah baik belum? Kalau ikhwan TKN sama tetangga berantem mulu, gagal. Jangan ngaku imannya tinggi dah. Jangan ngaku riyadhahnya lulus. Jangan ngaku makomnya udah makrifat. Sama tetangga akur enggak? Gitu tuh. Nah, jangan kata sendiri. Tanya tapi tanya orang tua dulu ya. Karena ridhollahi fi ridhol walidain. Ridho Allah adanya pada ridho orang tua. Kalau Allah nggak ridho, kalau orang tua nggak ridho, kita nggak dapat ridho. Ilahi anta maksudi wa ridho kamat ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah, kata Allah. Itu saluran ridhoku kamu nggak openi. Saluran ridhoku kamu sia-siakan. Nggak bisa. Itu saluran ridhoku kata Allah. Nah, jadi orang tua penilainya. Yang kedua pasangan hidup. Yang ketiga keluarganya. Yang keempat tetangga-tetangganya. Nah ini indikatornya nih. Kalau kata pasangan hidup udah baik, udah nggak ada duanya begitu ya. Kata pasangan hidup, pokoknya suamiku nggak ada duanya, suami terbaik di dunia dan akhirat gitu ya. Luluslah saat itu. Lalu orang tua bagaimana, keluarga bagaimana, tetangga bagaimana. Nah maka ikhwan TKN harus menjadi agent of change, perubahan akhlak. Nah itu. Nah inilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Indikator udah, asesor penilaiannya udah. Nah begitu. Lalu bagaimana kunci kita bisa meningkatkan akhlak, bisa mengikuti Rasul? Kuncinya ada 3. Nah tadi indikator udah, asesor penilaiannya udah. Yang selanjutnya adalah kuncinya.
Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kurang kompak. Ulangin lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Rasul menghasilkan kader-kader pewaris penerus, terus penerus, sekarang sampai pangarsa abah. Nah, maka di dalam diri mursyid juga ada suri tauladan yang baik. Tetapi siapa yang bisa mengikuti? Liman kana yarjullah, siapa orang yang tujuan hidupnya adalah Allah. Kalau tujuan hidupnya bukan Allah, nggak bakal bisa. Tujuan hidupnya pokoknya saya ingin menjadi orang yang sekaya-kayanya, nggak bakal bisa ngikutin Rasul. Saya nggak peduli ridho Allah, yang penting saya kaya, nggak bisa. Yang penting saya jabatan setinggi-tingginya, mau saya nginjek orang, mau saya mendolimi orang, nggak bakal bisa ngikutin Rasul. Nah, jadi tujuannya ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, jadi suatu saat saya ikut training. Ketika training itu trainernya bule, namanya Randy F. Hyde, dari Amerika ya. Dia datang, lalu dia tanya, kita kerja untuk apa? Lalu ada yang jawab, we work for money. Yes, we work for money. Who else? Lalu saya jawab, we work for Allah, we work for God. Kata Ikhwan Tekin yang ini ya, Utfit yang lain ngomong nih, we work for Allah, we work for God. Kata dia apa? God? Oke, kata dia. Siapa lagi? Lalu ada yang jawab, we work for family, kata dia. Yes, we work for family, kata dia. Berarti bagi si bule kerja untuk keluarga. Saya nggak terlalu silau sama bule, karena istri saya juga bule. Buleli. Maka saya nggak silau, bule gitu belum tentu benar, gitu kan? Nah, jadi bagi si bule itu work for family, kerja untuk keluarga. Emang apa bedanya orang yang kerja untuk Allah dengan kerja untuk keluarga? Kalau kerja untuk keluarga, apapun akan kulakukan demi membahagiakan keluarga, meskipun Allah tidak ridho. Kau mau apa? Pastikan ku beri. Ini gara-gara selapa nih. Bener gak sih? Ya. Bener nggak sih minum lagi ya? Bener minum lagi ya. Ya Allah. Terus apa lagi tuh? Kau minta apa? Pasti saya salah ya. Kau mau apa? Pastikan ku beri. Kau minta apa? Akan ku turuti. Meski harus aku terlelap dan letih. Terus apa lagi selanjutnya tuh? Ini demi kamu sayang, gitu ya. Aku akan lakukan apapun. Everything I do, I do it for you. Nah, itu ya. Nah, jadi itu pokoknya apapun halal haram hantam akan aku lakukan, yang penting istri aku bahagia. Nah, itu. Allah ridho apa enggak terserah, yang penting keluarga saya bahagia. Itu work for family. Yang penting keluarga saya senang, bahagia, puas. Maka istrinya kadang-kadang bilang, Mas, itu kerja di situ sama-sama 20 tahun. Itu mobilnya udah Tesla. Mas, Astra Supra. Pokoknya aku malu, Mas, kalau pertemuan istri-istri karyawan. Aku meninggal ini, aku belum bahagia kalau mobilku minimal Pajero Sport, Mas, begitu ya. Ya Allah, kata suaminya,
Oke lah kalau begitu. Begitu. Everything I do it for you. Halal, haram, haram. Tapi lain lagi kalau ikhwan TKN. Kata istrinya, Mas, pokoknya aku itu dia mobilnya udah Fortuner. Masa Mas masih begini Astrea Supra? Apa kata suaminya? Adek kan tahu anak kita 10. Banyak. Anak kita 10, adek tahu ini, adek kan tahu gaji saya berapa, anak kita 10. Kita punya rumah tahfidz, gaji emas kan adek tahu sendiri kan, tahu kan, cuman 10 koma. Tanggal 10 udah koma. Habis koma titik. Habis koma titik dah. Dek, ini kita begini aja deh, itu udah berkah, anak kita 10 menyantren semua, pada kuliah semua, kita semua sehat, alhamdulillah. Pokoknya everything I do it for you, as long as sesuai dengan ridho Allah. Ini baru work for Allah. Aku akan lakukan apapun untuk membahagiakanmu, wahai istriku, selama sesuai dengan ridho Allah. Nah ini liman kana yarjullah, itu bedanya di situ. Yang kedua, wal yaumal akhirah, dia orientasinya adalah akhirat. Dia memang rindu dengan akhirat. Dia ingin berjumpa Allah. Kalau kata pengarang Abah, hidup di dunia orientasi akhirat, kolbu bersama Allah. Itu insya Allah indah tuh. Kan ada lagu Omay Rahmat tadi. Wah, lagu Omay Rahmat lagi. Hidup ini indah bila aku. Ini siapa ya? Noah ya? Iya, saya lanjutin dulu ya. Ini nada berpacu dalam lagu siapa nih? Hidup ini indah bila ku selalu ada di sisimu setiap waktu, hingga aku hembuskan nafas yang terakhir, kita pun bertemu. Lagu siapa yuk? Nggak tahu. Ya, ketahuan bukan Baladewa nih ya. Emak ini Baladewa, judulnya Matahari. Oke, gagal semua. Lagu berikutnya. Ini sama apa? Baju dalam lagi ya. Ya, the next song ya, karena gagal. Hidup ini indah bila aku selalu ada di sisimu setiap waktu. Jadi ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala indah. Hingga aku hembuskan nafas yang terakhir, kita pun bertemu. Nah itu, maka orang yang orientasinya akhirat, dia bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kunci yang keberapa nih? Kedua ya. Yang paling benar kesekian emang. Udah nggak bakal salah dah. Dari tadi Ustazah Ule bener mulu ya. Waduh, yang pertama apa tadi? Kuncinya bagi orang yang ridho Allah. Nah, dia yang dicari adalah ridho Allah. Yang kedua, orientasinya akhirat. Dunia ini cuman sebentar. Kata Ebit GAD kan ada nih. Nah, ini lagu siapa lagi ya? Dunia hanyalah persinggahan. Ini udah ketahuan banget ya. Dunia udah tadi udah ketahuan aja. Nah, ini mah gampang ditebak ya. Ya Allah. Mama mah dangdut. Mama mah dangdut ya. Iya benar. Jadi dunia hanya persinggahan bagi sebuah perjalanan panjang. Masyaallah. Ya Allah. Ini kalau ikhwan TKN ini pada bahagia nih semua ya. Wajah-wajah bahagia semua nih. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi dunia hanya persinggahan sebentar, dunia itu. Maka kita nggak ngerti kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bukan masalah kapannya, yang penting kita ridho dan diridhoi apa enggak itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i meskipun ro kasroh sebelumnya sebelumnya huruf kasroh tapi bacanya tafkhim. Irji'i gitu ya.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu radiyah, dalam keadaan ridho, mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal. Maka yang penting kita ridho ibu-ibu kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipanggil karena COVID, ada ya? Ada yang COVID sembuh, namanya LC, lulusan COVID. Ada yang LC-nya tambah LCMA, lulusan COVID menjelang ajal. Tapi memang belum datang ajalnya, cuma menjelang. Alhamdulillah balik lagi. Saya nggak perlu sebutkan nama ya contohnya ya. Ya Allah. Pokoknya yang penting kita ridho. Contohnya saya, Pak. Contohnya ibu ya, LCMA juga bu. Masya Allah, alhamdulillah. Udah sakaratul maut. Ya Allah, alhamdulillah masih balik ya bu ya. Namanya kita ridho. Mau dipanggil ridho, mau tetap di sini juga ridho. Mau saya belakangan ibu-ibu duluan ridho, atau dibalik ibu-ibu duluan, saya belakangan ridho juga. Gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orientasi akhirat. Maka mudah-mudahan ya ikhwan TKN ya, yang betul-betul murid ya, yang betul-betul murid insya Allah itu didampingi oleh guru mursyid kita. Amin ya rabbal alamin. Cuman apa yang dimaksud murid? Nah, itu murid itu yang daftar di talqin. Abis daftar sekolah nggak dia? Sekolah aktif, mau tatap muka online aktif, offline juga aktif, ada ujian-ujian aktif. Saya nggak mau diuji, nggak bisa. Murid memang harus banyak ujian. Kalau mau lulus, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Gak apa-apa dah, gak kompak ya. Ahasiban nas, apakah manusia menganggap ayyutraku, mereka ditinggalkan begitu aja, ayyaqulu amanna, mereka berkata beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Gak mungkin. Makin banyak ujiannya berarti ikut program akselerasi. Orang-orang 1 tahun naik kelas 1 tahun. Dia ujiannya banyak. Rupanya 1 tahun dia langsung naik 3 kelas. Tuh, amin ya robbal. Seneng gak diuji kira-kira? Senang ya. Nah, harus senang tuh. Mudah-mudahan kita dipuji dengan ujian yang berat semua. Jangan ya. Udah lewat ya. Tinggal yang ringan-ringan ya. Mudah-mudahan amin gitu ya. Kalau nggak mau diuji, digembleng di tempat, maka kita menempa diri. Itulah riyadhah. Nah itu. Maka ada orang tua kita bilang, saya mau riyadhah biar apa? Biar anak-anak saya hidupnya gampang. Udah dibeli semua sama orang tuanya. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Murid itu ikut daftar, ikut kelas, ikut seluruh proses. Zikir jahri dijalankan, khataman, manakib, itu semua dijalankan. Semua ujian-ujian dilalui, aturan main dan lain sebagainya, termasuk iuran Ibu Bella. Wah, tepuk tangan dong. Ya Allah. Ya iyalah. Sekolah ada iurannya enggak? Ada, masa bagian enggak ada. Jangan lupa ya. Katanya mau jadi murid, gitu kan? Baru diomongin. Jangan lupa ya ibu-ibu yang nonton ini ya. Itu jangan lupa. Pesan sponsor ya. Nah jadi itulah murid. Insya Allah murid-murid ini didampingi terus oleh beliau. Amin ya rabbal alamin, selama kita diakui sebagai murid. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah jam 4 kurang. Jam 3 kurang. Lalu kunci ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran, dan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kok apa hubungannya zikir dengan mengikuti Rasul, mengikuti akhlak Rasul? Iya, karena ternyata seluruh akhlak baik itu muaranya pada satu kondisi. Apa kondisi itu? Tumak-ninah. Nah, orang kalau tentram itu gampang sabar.
Orang kalau tentram gampang syukur. Orang kalau tentram gampang istighfar. Orang kalau tentram gampang muhasabah dan lain sebagainya. Nah itu. Nah jadi untuk tentram di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi taqma'innul qulub. Gak apa-apa nggak diallahin, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ini berarti udah selesai nih waktunya nih. Soalnya udah gak kooperatif. Pulang yuk Bun. Ala bidzikrillahi taqma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah qalbu menjadi tumakninah. Kalau udah tumakninah gampang sabar, gampang syukur. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tumakninah? Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah bersama Allah, insya Allah apapun terasanya adalah syahdu. Diuji apapun yang terasa adalah syahdu. Suatu saat saya naik motor sama istri, lagi naik motor sambil hataman ke rumah mertua. Naik motor apa Astrea Supra lah kali ya. Pas lagi naik motor hujan. Yang namanya naik motor kan ya begitu ya. Ya kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan. Akhirnya kehujanan, udah kehujanan kecepretan pula, lengkap dah. Cepret gitu. Tapi karena ya alhamdulillah kita dalam keadaan berzikir saat itu ya, tahadus bin nikmah. Contohnya Al-Fatihah gitu kan gitu ya. Yang belakang makmumnya Alam Nasroh. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Hasbunallah. Giliran Sayyidina Maksum Al-Fatihah tawajuh. Ya Allah, dari belakang tin gitu kan. Sampai tempat mertua nggak tega, udah datang pakai motor basah-basahan kotor. Kata mertua, tip mama doain mudah-mudahan kamu bisa beli mobil. Alhamdulillah. Itu kasihan banget mama saya itu sama saya tuh. Ini kayaknya orang menderita banget. Tapi meskipun kelihatannya menderita, bagi saya nikmat-nikmat aja tuh. Iya betul. Kalau Nasroh, karena ditemani oleh zikir. Akhirnya kita jadi sabar, nggak ngeluh. Nah, kalau nggak mengeluh berarti kita mudah-mudahan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawaannya syahdu aja tuh ya. Maklum pengantin baru gitu kan. Iya, ada lagunya. Gila, kalah ya. Bu Haji aja deh yang nyanyi kan. Ini keseringan dengerin saya nih. Jadi udah hafal kurikulumnya ya. Oh, salah satu mesti ayat-ayat ini. Dalil-dalilnya yang dipakai Roma Irama bila kamu ini. Ya, maksud saya nggak pakai lagi dah, malu saya jadinya. Kurikulumnya udah ketebak. Berarti kan silabus. Ganti lagi dah, terus saya belajar lagi dah. Sampai mana tadi ya? Sampai syahdu. Syahdu ya, pokoknya kita syahdu aja kalau sama istri itu lagi, apalagi udah Masih baru soalnya. masih baru ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah saya ini termasuk orang yang kan saya pendidik ya, ibu-ibu ya. Saya termasuk mendidik istri. Bagaimana saya bilang sama istri, Bun, jadi orang itu yang mandiri. Kita nggak ngerti ya. Alhamdulillah dari dulu ya namanya mendidik mandiri itu kan bertahap ya. Alhamdulillah selama 6 bulan ini alhamdulillah tadinya ya saya kasih uang. Ya 6 bulan ini alhamdulillah istri saya udah mandiri, udah nggak pernah saya kasih uang lagi. Ngambil sendiri. Ya Allah. Banyak ya. Iya, jadinya loh kok berangkas kita habis gitu. Tapi nggak apa-apa mengisi titipan Allah ya. Itu makin pinter nih. Makin pinter ya. Tapi ini kan saya sukses mandiri gitu ya. Alhamdulillah. Saya jadi sedih. Berhasil tuh Pak. Berhasil pendidikan ya. Ya Allah, sampai mana tadi kita ini? Ambil sendiri. Saya senang nih kalau ketemu Ibu Bella ya. Bahagia aja bawaannya nih. Ya Allah, bahagia terus Ibu Bella. Saya jadi kecerdasan bahagia nih. Kalau nggak habis bahagia foto. Kerjaannya kan itu Ibu Bella. Kok tahu sih habis itu? Iya, kurikulum memang begitu.
kebaca. Ya udah kebaca sama kita. Nah, jadi kunci yang ketiga adalah zikir kepada Allah. Insya Allah dengan zikir ini jadi ketawa mulu nih. Nah, ini cerminan kebahagiaan. Alhamdulillah. Habis ketawa zikir gitu ya. Bahwa kita bahagia. Insya Allah ketika bahagia kita makin sehat. Ketika bahagia maka segalanya ini terasa nikmat. Apapun musibahnya, meskipun tadi saya dikasih sama Pak Iwan kopi hitam nggak pakai gula, tapi kalau udah bisa menikmati kopi hitam justru nikmat, gitu ya Pak Iwan ya. Insya Allah kata beliau menikmatan kopi hitam. Kemarin ada Ikhwan TKN silaturahim ke saya, lalu saya tanya, Kang mau minum apa nih? Terserah dah, asal jangan yang pahit-pahit. Emang kenapa? Hidup saya udah pahit. Itu mengkudu pete, itu pak cium tangan, kata dia, saking pahit. Ya Allah, tapi karena dia terus zikir, dia gimana nih pahit biar rasanya enak, perbanyak zikir. Iya, dia perbanyak zikir meskipun pahit. Kopi kalau nggak pahit nggak enak sekarang. Jadi saya kalau minum kopi nggak pakai gula lagi karena menikmati kepahitan itu. Masya Allah. Jadi kalau udah bisa menikmati kepahitan itu insya Allah kita sabar, begitu ya. Kenapa kita bisa menikmati? Karena zikir. Kenapa kok zikir? Karena kita ingat kepada Allah. Zikir itu pagi-pagi ke puncak habis nikah, lalu honeymoon, begitu ya. Padahal kita nggak pernah honeymoon ya Bun ya. Sian banget kan. Zaman dulu ya Allah emang masih belum punya ya, baru-baru honeymoon, kontrak aja kagak bisa. Lalu ya Curhat. enggak, tapi honeymoonnya zaman akhir Bu. Tapi nggak dikosor gitu ya. Ya Allah, nggak dikosor kita 4 rakaat terus honeymoonnya. Kembali alhamdulillah lah Allah kasih. Jadi suatu saat misal ya ke puncak, pas ke puncak lagi asik-asik makan makan kopi pakai minum pisang goreng, makan makan kopi. makan kopi ya, berarti konsentrasi. Minum kopi pakai pisang goreng, lagi asik-asik seruput kopi hitam nggak pakai gula, kopi arabica. Wah, lagi asik-asik aromanya luar biasa. Pisang gorengnya nggak terlalu matang, agak mengkel gitu kan. Wah, di puncak itu kan biasanya enak-enak tuh pisang gorengnya kan. Wah, anget-anget gitu, lagi anget-anget. Tahu-taunya ini pinggang saya sakit luar biasa. Apa nih? Pengen marah. Pas pengen marah melihat yang, oh ternyata istri saya nyubit. Ya Allah, Mas pengantin baru masih di luar aja begitu kan. Ya Allah, misal ya, kalau ditanya nggak ngaku dia, karena emang nggak kejadian gitu ya. Ini Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama saya pengen marah, saya merasa sakit banget. Tapi setelah saya ngelihat siapa sih yang ngasih cubitan istri saya, kira-kira jadi marah nggak? Itu isyarat apa kira-kira? Nah, gitu kan? Dicubit, akhirnya cubitan itu menjadi kenangan yang indah. Nah, itu. Kenapa saya nggak jadi marah? Kenapa saya sakit itu hilang? Kenapa justru cubitan itu jadi kenangan yang indah? Karena saya menatap kepada yang memberi, yang membuat saya sakit. Begitu pula musibah. Kita kalau fokus pada musibah, itu rasanya makin kencang musibah itu. Fokus pada rasa sakit, ini makin panas nih. Nah, begitu kan, dicubit. Kita rasain ini makin panas. Fokus pada solusi, iya kalau bisa. Fokus pada yang memberi musibah. Ya Allah, Engkau mencintai aku, ya Allah. Engkau ingin memeluk aku, ya Allah. Engkau ingin aku tidak disibukkan oleh dunia, ya Allah. Engkau ingin bersama aku selalu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Tuh, yang kita tatap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika 3 kunci ini, pertama ridho Allah yang kita cari. Yang kedua udah azan. Yang kedua apa tuh? Orientasi Pada akhirat. akhirat. Yang ketiga kita zikir, perbanyak ingat kepada Allah. Insya Allah ketika kita 3 kunci ini bisa kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Rasul yang tertuang di dalam tanbih, dan kita ukuran keberhasilannya, kita asesornya, penilaiannya adalah orang tua, pasangan hidup,
keluarga dan Lingkungan. tetangga. Juga tetangga kita adalah sesama ikhwan TKN. Nah, begitu ya. Demikian berhubung udah adzan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah